Halo teman-teman, selamat datang di Harjunanto. Assalamualaikum. Video kali ini kita kedatangan bintang tamu baru lagi. Wih, silakan yang merasa baru di sini, yang lama udah tahu. Perkenalkan Kenalan diri. dulu nggak nih? Oh, Ya, perkenalan diri. Oke, siap. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Farisman Ansor. Saya temennya Abid waktu OSN. masih temen OSN. Kenapa belum Woi, teman-teman yang lainnya? Jadi ngopi ini bakal aku setting jadi dari teman OSN dulu. Mungkin nanti teman SMP kan dulu udah pernah. Nanti teman SMA, teman pergaulan dan lain. Pokoknya selonggarnya lah. Karena ini lagi pengen yang OSN, kita kelarin dulu yang OSN. Oke, malam ini kita bakal bahas hal yang cukup trending. Kalau nggak salah di YouTube itu masuk trending ke berapa ya? Sebentar. Berita ini masuk trending YouTube nomor berapa ya? Aku tadi lihat tadi siang. Trending dia beritanya. Woi, mendadak kaya, ratusan petani beli mobil mewah. CNN Indonesia 2 hari yang lalu 4,1 juta views. Menarik, nah, yes. menarik. Aku udah nonton di TV beritanya, udah baca artikelnya sekilas. Oke. Oke, mari kita mulai bahas nih dari hal yang paling sederhana aja. Kata kuncinya itu sekali lagi, sebenarnya kata kunci yang paling dasar adalah minyak. Ya, Iya, sebuah emas yang sangat-sangat hitam namun menjanjikan. Gitu. iya. Gitu lah pokoknya. Oil, we need oil. Minyak. Ini tuh. Kalau orang-orang Arab minyak kayak kol-kolah dia. Oke, karena minyak sudah pasti rame, yang dibebasin juga itu banyak lahannya 1.000 hektar kalau nggak salah, kurang lebih. Itu bukan wilayah yang kecil, itu Tuban di Pulau Jawa. Artinya kilang minyak yang akan dibangun pasti potensial. Benar. Coba menurutmu seberapa potensial nih, Parisman? Oh, menurut saya sih potensial sekali ya karena dia sampai berani membebaskan lahan yang begitu luas dan cukup berani membayar semahal itu gitu. Eh, kan ini Pertamina kerjasama dengan saya baca itu kerjasama dengan Rusia ya kalau nggak salah. Iya, salah satu perusahaan Rusia. Minyak juga. Ya. Kalau saya sih gitu. Oke, Abil coba. Bil, gimana Bil menurutmu? Apa gangguan ya? Oke. Oke, Farisman. Yang menurutku cukup apa ya? Cukup mengagetkan, tiba-tiba serentak warga itu beli mobil gitu. Kenapa Ya. mobil gitu? Iya kan? Ber-MM, dan yang bikin viral itu sekali datang belasan truknya itu. Iya, iya, iya. Itu saya juga cukup kaget itu. Yang saya dengar katanya itu yang diwawancara sama Kompas loh itu. Dia bilang masa dulu kan susah. Nah, sekarang waktunya dinikmati gitu. Gitu itu cuplikan kata-katanya itu. Iya benar. Tapi Saya menurutmu ya lanjut. saya juga kaget sih, kenapa beli mobil nih? Padahal kan investasi untuk ke jangka yang lebih panjang lebih 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 bagus lah ya. Iya, mungkin mereka ingin banget menikmatinya gitu kan. Iya, Setelah puluhan itu tahun dia. hidup cukup sulit, dapat duit banyak, nikmatin. Langsung dinikmatin. Itu pendapatnya ini ya, yang dia agak lebih banyak. Ini sekitar 15 M saya dengar tadi. Itu duit 15 M gitu. Bangun tidur dapat ya, dapat surat mau dibeli tanah emak Pertamina tuh gimana ya? Rasanya gitu loh. Rasanya bangga sekali. Bahagianya gitu kayak mana itu. Wah. Nah, yang dicoba sendiri. iya. Yang bakalan jadi masalah
kalau menurutku ya, ketika Iya. lahan mereka pertanian hilang nih, itu kan mata pencarian mereka aslinya, pertanian dan perkebunan. Begitu lahan mereka Iya. hilang, pun kalau mereka mau beli tanah di Tuban juga, saya tebak harganya naik 3 kali lipat tanah per meternya. Iya. Iya benar. Di dalam satu caranya di Kompas juga dia bilang, saya beli tanah tapi sedikit karena tanah di sini lagi pada mahal gitu. Bener Itu kan? yang dia bilang juga. Iya. Benar. Pasti orang lain juga pengen menikmatinya gitu. Wih, aku nggak dapet nih, tapi aku punya tanah nih nggak kena nih, jual juga lah, tapi kan harganya tak naikin gitu. Sama-sama dapat duit banyak mereka. Iya. Halo, Bulan Oke, sip. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, mohon maaf. Ya udah, nggak apa-apa, santai aja Mas. Waduh. Oke, mau ulang apa lanjut nih? Lanjut. Oke, lanjut. Tadi aku sama Farisman udah bahas-bahas kulitnya nih, sampai kenapa tiba-tiba orang-orang di kampung di Tuban itu, nama desanya apa ya? Sebentar. Desanya. Tadi apa nama desanya? Udah baca belum? Aku nama desanya lupa malah. Namanya dari S. Aduh. Sambil googling. Untuk Google pemecah masalah. Sumur Geneng. Ya. Sumur Geneng. Desanya. Ya. Sumur Geneng. Oke, desa Kecamatan Sumur. Jenung. Kecamatan Jenung. Itu bukan desa yang terkenal loh, kecamatannya juga gak begitu terkenal loh. Tapi satu hal, kalau di Jawa itu ini bisa dibaca berbagai Logat. pelafalan loh. Iya loh. Bisa sumur geneng, sumur geneng, sumur geneng, sumur geneng. Ayo, yang mana? aku nggak tahu. Orang Sulawesi, ayo. Orang Kendari, ayo. Logat Kendarinya keluarin. Ya, bocor ya. Aduh, kok jadi bingung ini mau lanjut. Koneksinya juga tempatku ternyata patah-patah juga ya. Duh, susah emang ini. Sedikit mengesankan, bukan mengesankan, mengenaskan. Oke, mari kita move on gitu. Oke. Dari sisi lingkungan dulu, guys. Mungkin mereka sekarang seneng ya, menurutku, pendapatku. Mungkin mereka sekarang seneng, dapat duit banyak dan lain-lain gitu. Tapi kan namanya kilang minyak, kalian tahu kan? Ayo gimana menurut kalian? Mari coba, Bapak Parlemen silahkan. Bapak Parlemen silahkan. Ayo. Kami kan hanya rakyat, ya Bil ya, rakyat. Oh, ya. Rakcel. Rakyat jelata. Saya kemarin itu komisi 10 Pak, komisi 9 Pak, bukan komisi minyak. Gak apa-apa. Komisi apapun, rakyat tidak peduli, yang penting Anda anggota parlemen. Hei. Iya benar juga sih. Iya kan, seperti itu rakyat Indonesia kan? Iya benar. Yang penting DPR. Ya, pokoknya DPR sama. Tidak ada bedanya. PPKN tuh pada tidur semua itu. Saya aja lupa anggota komisinya. Oke, silakan dijawab tadi pernyataan yang tadi. Terkait ya. Ayo. Nah. Oke. Buru-buruin. Jadi gini, kaitannya dengan lingkungan ini pasti banyak dampaknya ya, apalagi kilang minyak ini ya. 5-10 tahun ke depan lah kira-kira. Begitu kilangnya sudah berjalan itu, polusi udara. Nah, betul. Jadi benar banget ini. Ini perlu diperhatikan sebenarnya ini, dari polusi udara di sekitar lingkungan ya. Yang pernah juga itu kan PLTU ya, di mana kalau nggak salah di Batang itu kan mengakibatkan penyakit juga gitu. Iya, asap-asapnya kan. Asapnya, iya. Gasnya.
Kemudian limbah tanah, ingat minyak kan pasti ada bekas olahannya itu harus diperhatikan itu. Iya, benar. Nah, Mas Abil gimana? Mas Abil, Bang Abil. Iya. Aku mau berpendapat takut ada tukang bakso sebenarnya sih. Takut. Ya mungkin bisa saya cut kalau nanti gak layak. Saya kok. Enggak, silakan. Hanya sedikit ketakutan. Gini, sebetulnya langkahnya ini antara benar atau nggak benar. Itu dari situ dulu wes. Benar atau nggak benar. Karena apa? Mungkin 5, 10, 15 tahun lagi itu minyaknya itu kan sudah semakin berkurang dan bakal habis. Jelas. Itu loh. Jelas. Itu dalam waktu dekat itu pasti tidak akan bertambah banyak. Itu mesti akan habis. Nah, dan perusahaan minyak negara manapun yang tinggi-tinggi kayak misalnya Aramco dan lain sebagainya sampai yang kelasnya paling tinggi, paling sukses, paling jaya yaitu Pertamina. Itu kan juga pasti akan kena dampaknya dan ini memang ganti ruginya besar. 15 M sekian M. Iya, itu sangat nikmat sekali loh itu. Nikmat. Ganti rugi tol Trans Sumatera aja cuma 1/10-nya, 1/15-nya lah dari mereka itu. 1/4 apa 1/3, dia nggak sejauh ini, tapi kecil pokoknya kalau tol Trans Sumatera itu. Nah itu kalau itu mau dikira-kirakan benar lagi bakal habis. Itu apakah ada sesuatu hal yang teramat sangat mendesak gitu loh? Iya juga ya. Bukan kilang minyak raksasa ya kayak misalnya di Arab yang cadangannya gila-gilaan kan? Tentu. Memang ya kalau yang bisa gila-gilaan biasanya Indonesia kan lepas pantai. Nah. kok kesana Bapak? Halo Bapak. Iya lanjut. Kalau di Tuban ini pembangunan itu tidak bisa dikatakan tanpa resiko. Dan perjalanan itu ketika sudah selesai pun juga tidak bisa lepas dari resiko gitu kan. Nah, tapi itu kita serahin ke yang lebih paham. Pakar pasti paham. Tapi kita sebagai rakyat yang ada parlemen di sini, nah ya kan. Aduh, berhak dong menyuarakan pendapat. Ya, nek pendapatku sejauh ini itu tujuannya jelas. Dipikirnya sudah berapa lama atau jangan-jangan karena kita itu punya penyakit gini Pak. Tadi kebetulan banget baru dengerin podcastnya dari Gita Wirjawan dan Mardi Guawi, sangat kontroversial. Indonesia itu tidak pernah berpikir untuk 50 tahun ke depan, jarang sekali. Agree. Karena Indonesia selalu berpikir pada siklus 5 tahunan. Repelita, iya. Indonesia selalu berpikir pada siklus 5 tahunan dengan adanya pemilu dan lain sebagainya. Jadi orang itu tidak bakal berpikir panjang umumnya. Nah, tapi saya harap ini betul-betul sudah dipikirkan secara matang. Jangan membuang-buang anggaran. Iya benar. Apalagi investornya Rusia. Iya kan? Kerjasama bareng Rusia kan? Iya. Bayangin Pak Putin marah, rudal nuklir jatuh di jamban kita. Duar. Nanti rakyat Tuban jadi flashki semua namanya. Hiroshima ini sebenarnya dark joke loh ini. Oke.